Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sri Handayani dari Program Studi Administrasi Bisnis 1D dengan nomor pokok mahasiswa 203101083 dari jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ketahanan nasional sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan, jangan lupa tonton video saya sampai selesai. Di sini saya membaginya menjadi 6 pokok materi pembahasan, diantaranya definisi, sifat-sifat dan landasan asas, konsepsi, dimensi dan fungsi, lapisan, dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuat daya dukung kehidupan dalam menghadapi berbagai macam ancaman demi mencapai kesejahteraan bangsa. Sifat-sifat dari ketahanan nasional dibedakan menjadi 4. 1. Mandiri. Ketahanan nasional itu bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. 2. Dinamis. Maksudnya adalah ketahanan nasional itu tidaklah tetap, melainkan kadang dapat meningkat ataupun menurun berdasarkan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Yang ketiga, wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional bangsa Indonesia secara berkesinambungan dan berkelanjutan akan menjadi faktor diperhatikannya oleh pihak asing. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontif dan antagonis, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultasi dan kerjasama. Landasan dan landasan dalam ketahanan nasional terdiri dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional dibedakan menjadi 4 asas. 1. Asas kesejahteraan keamanan. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. 4. Asas kekeluargaan. Konsep ketahanan nasional dalam 3 wajah dapat digambarkan seperti gambar di samping, yaitu Tanhas sebagai strategi, Tanhas sebagai kondisi, dan Tanhas sebagai konsepsi. Ketahanan nasional menurut Lemhanas adalah sebagai berikut. Lemhanas merumuskan ketahanan nasional dalam konsep Astagatra. Adapun Astagatra sendiri terdiri dari 2, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra atau yang biasa dikenal dengan aspek alamiah terdiri dari geografi, SKA, dan kependudukan. Sedangkan Pancagatra atau dikenal dengan aspek sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Ketahanan ideologi, kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan terhadap ideologi Pancasila yang mampu memelihara persatuan bangsa serta menangkal ideologi asing yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Ketahanan politik, kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diharapkan mampu memelihara sistem politik yang dinamis. Ketahanan ekonomi, kondisi kehidupan perekonomian bangsa berdasarkan demokrasi ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemandirian mewujudkan ekonomi nasional. Ketahanan sosial budaya, kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional untuk membentuk kehidupan masyarakat berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ketahanan hankam, kondisi kehidupan bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara masyarakat
untuk mempertahankan kedaulatan negara. Fungsi dari ketahanan nasional adalah sebagai doktrin nasional, pola dasar pembangunan nasional, metode pembinaan kehidupan nasional, dan sistem kehidupan nasional. Lapisan-lapisan dari ketahanan nasional dibedakan menjadi 5, yaitu ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional adalah dengan melakukan bela negara. Lantas, apakah yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Aspek-aspek dalam bela negara diantaranya 1. Fisik bisa dilakukan dengan cara menggunakan senjata dalam menghadapi serangan musuh ataupun keikutsertaan warga negara dalam bela negara sebagai anggota TNI maupun Polri. Adapun aspek non-fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti 1. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan, 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang baik, 3. Pengabdian yang tulus, 4. Berkarya nyata demi memajukan bangsa, 5. Aktif dalam menanggulangi ancaman non-militer, 6. Mengikuti kegiatan spiritual, 7. Membayar pajak. Pentingnya ketahanan nasional bagi sebuah negara adalah ketahanan nasional tentunya sangat penting bagi sebuah negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada. Jiwa ketahanan nasional adalah persatuan dan kesatuan, sedangkan sebuah negara dapat bertahan jika ada persatuan dan kesatuan di dalamnya. Sekian video mengenai ketahanan nasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.